pun bersama-sama di Zoom Grace Ministry ini ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih anugerah-Mu, Tuhan kami bersyukur buat kekuatan-Mu, kami bersyukur buat kesehatan-Mu, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami boleh Tuhan datang kepada Tuhan dengan semua apa yang ada dalam hidup kami yang tiada tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya nyata Bapa. Dan untuk itu Bapa kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang selalu membukakan rahasia-rahasia firman untuk setiap kami Tuhan. Agar lewat hamba-Mu, maka isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu dapat kami dengar dan kami terima Tuhan. Untuk itu Bapa, Roh Kudus yang akan memakai lidah bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Telinga-telinga kami Engkau kuduskan agar kami tidak salah mendengar. Kami boleh mendengar dengan seksama dan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus, dan segala sesuatu yang kami pohonkan kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab. Terima kasih Bapa. Dalam alam roh Tuhan selalu berbicara, dan juga Tuhan langsung juga dalam alam fisik pun Tuhan menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi bahagia dan menjadi sukacita oleh karena Roh Kudus yang menghibur. Demikian juga yang dalam persoalan, dalam pencobaan, maka ada jalan keluar yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan yang kami terima saat hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Iling, saya kembalikan kepada Terima kasih. Ibu Iling. Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas Ruci atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu Iling. Tuhan berkati Bu Iling juga. Makin Tuhan makin hebat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama Ibu. Mari semua kita dengar firman Tuhan dulu ya. Kita dengar pesan Tuhan. Tapi kalau fondasi kita nggak kuat, ya begitu pesan Tuhan terjadi tergenapi dalam hidup kalian semuanya. Kalau fondasinya nggak kuat, maka kita bisa terbang, bisa jatuh, bisa terhuyung-huyung jatuh, dan ya akhirnya tersungkur, tidak berdaya. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Oh iya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, besok bagi Anda yang ada di kota Kediri dan sekitarnya, ya, besok saya ada melayani di gereja GBI Miracle, ya, Gereja Bethel Indonesia Miracle, di tempat hambanya Bapak Gembala Stephen Moses. Bagi Anda yang dekat, Anda bisa datang, ya, bisa bertemu. Dan saya menunggu kehadiran semua yang ada di Kediri. Tuhan memberkati. Saya akan sampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan katakan, berbahagialah anak-anakku yang selalu memperhatikan firman-Ku. Siang dan malam, ia seperti pohon terbantin yang tertanam di tepi aliran air, di tepi aliran air sungai kehidupanku. Dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, berbahagialah engkau saat ini
yang selalu dengar firman Tuhan, yang selalu memperhatikan, engkau seperti pohon tarbantin yang ditanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Maka yang tidak pernah layu dan daunnya, ya tidak pernah layu daunnya dan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang kau lakukan, itu pasti berhasil. Mazmur 1 ayat 6, saudara bisa lihat. Begitu juga bersukacitalah bagi anak-anakku yang dengar-dengaran akan firman-Ku dan melakukannya dengan setia. Maka penyertaanku ada dalam hidupnya. Aku yang membukakan pintu bagimu, dan aku yang memberikan kemudahan demi kemudahan bagi jalanmu naik ke atas. Oleh sebab itu, mari datanglah kepadaku dengan hati yang benar, disertai belas kasihan kepada sesamamu, serta selalu memperhatikan pekerjaanku dan selalu menyiangi ladangku, supaya pertumbuhannya semakin subur dan lebat buahnya. Maka aku Tuhan Allahmu yang mencurahkan air kehidupan dalam seluruh aspek kehidupanmu dan memelihara serta menuntun jalanmu supaya tidak terantuk batu, apalagi jatuh. Tetapi aku Tuhan Allahmu yang membimbing dan memimpin engkau berjalan maju dan maju ke depan dengan caraku yang ajaib. Bersama aku Tuhan Allahmu, berjalan bersama aku Tuhan Allahmu dalam koridor kebenaranku, maka ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kenaikan, dan ada berkat yang tidak terduga yang berkelimpahan. Saudara, kita dengar pesan Tuhan luar biasa. Dan Tuhan katakan, berkat-Ku menyertai kalian semuanya. Berbahagialah dan bersukacita. Ya, saudara, apa yang tadi saya sampaikan itu dari Tuhan. Saudara dengar, saudara resapi. Mungkin saudara bisa dengar ulang lagi kalau ini udah keluar di YouTube, ya. Sehingga Anda ingat-ingat, lakukan. Maka apa janji Tuhan akan terjadi tergenapi dalam hidupmu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidup orang benar. Saya pernah sampaikan, Anda lihat Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5, di mana dikatakan janji Tuhan, baik itu penglihatan maupun nubuatan, walaupun berlambat-lambat, tetapi itu akan menuju pada kesudahannya. Artinya akan terjadi, tergenapi dalam hidup orang benar. Ya, benahi hatimu supaya engkau benar. Semua sudah tahu ya. Kalau nggak tahu nanti dibaca di rumah ya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Di mana pesan-pesan Tuhan disampaikan Anda bisa segera terjadi, bisa beberapa hari, beberapa minggu baru terjadi, bisa beberapa bulan terjadi, tapi bisa yang akan datang. Ya, ini Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksud Tuhan, ukirkanlah pesan Tuhan itu, taruh simpan baik-baik dalam hatimu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Pesan Tuhan baik melalui penglihatan dan nubuatan. Itu iya dan amin. Walaupun berlambat-lambat, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Tidak pernah menipu. Apa yang Tuhan sampaikan pasti iya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Apabila berlambat-lambat, kalau masih lama belum terjadi, Tuhan katakan nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Nah, saat ini saya kasih dulu gambarannya di sini. Nah, sekarang saya mau ajak saudara belajar. Ya. Tuhan selalu berkata, perkatakan yang baik, perkatakan yang benar. Maka yang baik dan benar itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau berkata yang tidak baik. Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, yang rugi kita sendiri. Ya, tapi hari ini Tuhan mau perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini kita mau melihat firman Tuhan Yakobus 3. Yakobus 3, dosa karena lidah. Ya, Yakobus 3. Dosa karena lidah. Boleh yang mau bacain? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, ya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kenapa? Karena dia dapat menahan. Dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, ada orang yang langsung ngomong, langsung nyeletuk. Ya, semakin banyak ngomong, banyak nyeletuk, semakin ketahuan, kelihatan kualitasnya. Tapi semakin berdiam diri akan kelihatan semakin pandai dan bijaksana. Ya, kita melihat ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, lidah kita itu kecil, ya. Dari seluruh anggota tubuh kita, lidah itu kecil. Tetapi semua itu dilakukan dan terjadi karena lidah kita. Betul? Firman Tuhan berkata, lidah yang kecil itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah itu seperti api. Dia kecil, tapi bisa membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, hati-hati dengan lidah, ya. Baca dulu firman-Nya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi, ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak mungkin. Ya, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, hari ini kita mau belajar hati-hati dengan lidah kita. Ya, lidah yang tidak bertulang ini bisa memegahkan perkara besar, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, tapi bisa juga mendatangkan berkat, tapi bisa juga mendatangkan kutuk. Hati-hati dengan lidah kita. Ya, dan hari ini kita mau belajar dari lidah disertai dengan iman, ya kan? Apa yang kau perkatakan baik dan benar itu akan terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Hari ini kalau engkau berkata terus, anakku pandai, anakku berhasil, dari kecil engkau berkata begitu, maka itu jadi. Dia akan pandai, dia akan berhasil. Tapi kalau kita terus maki dia, dia besarnya juga jadi anak yang lain, seperti makian. Dan hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar, saudara. Ya, dengan lidah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang kecil tetapi yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Ya, saya punya kesaksian yang luar biasa. Tadi pertama, janji Tuhan iya dan amin, ya kan? Firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin. Dan ketika Anda mendengar pesan-pesan Tuhan, simpan dalam loh hatimu. Nantikanlah itu dengan setia. Karena walaupun berlambat-lambat, dia tidak pernah menipu, dia selalu menuju pada kesudahannya. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dengar pesan Tuhan, ditunggu sampai hari ini kok belum terjadi. Ditunggu katanya Tuhan istriku kembali, sampai hari ini lo nggak kembali. Kabar beritanya nggak ada. Ya, Tuhan janji di mana Tuhan akan tinggikan dan berkati. Sampai hari ini loh hidupku masih terpuruk, hidupku masih di bawah, tidak terjadi apa-apa. Tapi mulai hari ini, yakin dan percaya. Karena apa? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan ketika engkau yakin dan percaya, bagimu juga gak ada yang mustahil. Begitu juga ketika engkau yakin dan percaya, janji Tuhan terjadi dalam hidupmu, itu pasti terjadi. Kita nggak tahu waktunya, karena waktunya adalah waktu Tuhan. Ya, barusan ini hari 17 Agustus, ya. 17 Agustus kan hari libur. Nah, kebetulan jemaat-jemaat kita yang lama, ya, yang bekerja 17 Agustus itu libur. Mereka berkata, Cik Ling Ling, hari ini libur. Ayo tak barengi, ya. Tak barengi pergi mencari sponsor buat Natal, ya. Kita bukan minta sumbangan, tapi sponsor.
Mereka bilang, libur enggak? Saya bilang, 17 Agustus libur, tapi Zoom-ku enggak libur. Ya, karena anak-anak semua enggak libur. Wah, dia bilang Zoom-nya jalan. Ya udah kita pergi siang aja. Kita janjian jam 11 ketemu. Ya, saya bertemu dengan beberapa anak Tuhan yang mula-mula, yang 2008 punya udah masuk. Ya, kita pergi berlima berangkat ke jemaat yang sudah lama, juga yang selalu setia. Ya, lalu kita sampai di rumahnya. Dia kaget, udah lama nggak ketemu. Kok tumben hari ini datang? Saya bilang saya nggak ada waktu karena setiap hari Zoom. Rebo, Kemis, Sabtu Zoom, Minggu pelayanan, hari Selasa onsite, ya, liburnya cuma Senin sama Jumat. Senin itu pun kalau ada sekolah, nggak bisa pergi lagi, tinggal Jumat. Nah, tapi hari ini kita spesial datang ke sini karena sudah lama nggak ketemu, ya. Lalu cerita-cerita, dan ketika cerita-cerita, keluarga ini, ya, beberapa tahun yang lalu, dia masih setia dan setia. Dia itu luar biasa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Awalnya dia memperhatikan pekerjaan Tuhan di gereja lain. Dia bercerita sama saya selalu mendukung ini. Ya, saya selalu mendukung. Setiap kali selesai kebaktian, saya ajak itu Bapak Ibu Gembala itu sama semua timnya makan. Nanti sore kebaktian lagi, lalu pulang saya ajak mereka semua makan. Saya ajak mereka keluar kota, saya ajak ke sini, semuanya. Mereka mendukung luar biasa. Dan ketika mereka ada di tempat kita, sama. Mereka juga mendukung. Setiap kali mau ada persekutuan doa, dia bawa satu panci makanan untuk dibagi-bagikan kepada 70 orang. Ya, beliau setia. Dan ketika beliau mengenal saya, dalam keadaan bukan di atas seperti yang waktu lalu, tetapi dalam keadaan di bawah. Ya, di bawah dan jalan tertutup. Dia berdoa dan berdoa dengan setia. Ya. Dia sampai putus asa, dia bilang, Cil, ini gimana ya? Saya mau kerja apa? Saya udah nggak punya uang. Ruko saya mau saya jual. Rumah saya mau saya jual. Saya mau pindah aja ke Australia. Ya, karena anaknya di Australia. Lalu saya bilang, kita berdoa. Ya, waktu berdoa, Tuhan bilang, kamu nggak usah pergi ke Aussie. Kamu tetap di Indonesia. Nanti Tuhan buka jalan. Tuhan pulihkan keadaanmu. Dan Tuhan akan buka jalan. Kau akan kerja lagi. Bahkan kau kerja lebih luar biasa nanti. Hasilnya lebih luar biasa. Tetapi ditunggu, dipunya tunggu. Nggak ada hasil. Sampai terakhir, dia sudah tidak tahan. Dia mau jual rukonya. Ya. Dan ketika rukonya mau dijual, itu belum laku-laku. Nggak laku. Dia putus asa karena rukonya nggak laku, dia mau jual rumahnya. Ketika mau jual rumahnya itu, dia buka harga waktu itu 6 M. Ya. Tapi belum laku. Lalu ada pandemi kalau nggak salah itu. Sehingga harga semakin jatuh. Ya. Dan dia udah putus asa. Dia bilang, aduh ini gimana? Ya, udah saya tak pergi ke Aussie aja, semua saya jual. Saya pindah. Saudara tahu, akhirnya Tuhan buka jalan, ya. Di waktu pandemi itu, Tuhan buka jalan. Dia mendapat berkat, warisan dari keluarga, dari orang tua, ya. Dibagi beberapa saudara, dan dia mendapat sebagian. Dan ketika dia mendapat sebagian, dengan modal sebagian warisan ini tadi, dia mulai bekerja. Mulai bekerja lagi dan bekerja lagi. Dan kemarin ketemu saya, beliau sudah berubah, ya, seger buger. Saya bilang, aduh, tambah gemuk, tambah seger, ibunya tambah cantik, tambah seger, ya, lain daripada dulu kurus, sekarang luar biasa. Lalu dia cerita, ya, kita kerja lagi seperti dulu. Saya mulai jalan lagi bersama istri dan anak, ya. Saya mulai pelan-pelan dan mulai langganan mulai kembali dan kembali. Saya bilang, ingat janji Tuhan kan? Dulu dibilangi jangan pergi ke Aussie. Tuhan buka jalan lagi kembali di sini. Iya, Cik Ling-Ling, iya.
saya ingat janji Tuhan. Dan ketika kita ajak, kita ngomong, ngobrol tentang nanti kita akan rencana Natal begini, begini, begini. Ya, lalu dia bilang, oke, ya, saya ambil bagian. Saudara, kenapa dia bisa begitu cepat? Tidak usah pikir 2 kali. Karena dia tahu, selama dia mengiring melayani Tuhan, walaupun kelihatannya berlambat-lambat janji Tuhan, kelihatannya tidak langsung goal, kelihatannya nggak ada berkat, kelihatannya. Tetapi ketika dia nurut, rumahnya nggak ada dijual, tokonya nggak jadi dijual, dan dia mendapat harta kejutan dari warisan, dan dia bisa bekerja lagi. Dan hari ini ketika dia bekerja di ruko yang tetap dia tinggali, milik dia mulai bekerja, diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, ketika engkau pegang janji Tuhan dan engkau tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, engkau yakin dan percaya, engkau selalu perkatakan yang baik, engkau selalu perkatakan yang benar, ya. Dan janji Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah meleset, benar-benar terjadi dalam hidupmu. Benar-benar terjadi dalam hidup anak Tuhan ini. Padahal dia mengetahui semuanya. Sama sekali dia tidak berkata apa-apa sama saya. Tidak menyinggung apa-apa. Tetapi dia sukacita menerima kami. Dia sukacita berkumpul dengan kami. Dan dia berkata, saya akan datang. Saudara, ini yang satu. Ya, dari sana kita pergi lagi ke jemaat yang mula-mula yang 2004. Ada tadi di Zoom kita. Ya, saya doain. Kita pergi ke rumah mereka, ya, suami istri. Dari sana, lalu kita mampir. Nah, saya ketemu ke suami istri ini, dia selalu memperhatikan, selalu mendukung, ya. Padahal bapak ini tidak seperti kita yang jalan bebas, tetapi dia punya hati yang luar biasa. Hati yang selalu mau bekerja buat pekerjaan Tuhan. Saya berikan kepada dia proposalnya. Sudah tinggalin beberapa. Dan beliau nanti yang jalan. Saudara, kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Karena dia merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dari tahun ke tahun saya tahu bapak keluarga ini, bapak dan ibu ini luar biasa. Ya. Dan dari sana saya berangkat lagi, ya, karena ini jemaat ya ini bilang, Cilingling mampir ya, mampir ke supermarket. Kenapa? Karena ada teman saya mau kasih obat. Ya sudah, enggak apa-apa, sejalan. Saya bilang, pokoknya jam 5 saya harus balik karena saya akan Zoom. Ya, enggak apa-apa, saya antar ke supermarket sebentar. Saya tanya, kamu ngambil obat apa? Dia bilang kan tangannya luka, udah dioperasi. Udah dioperasi, udah sembuh. Tapi masih cekot-cekot dalamnya. Artinya sembuh luarnya, dalamnya masih belum kering. Dan teman saya ini mau kasih saya obat. Ya. Lalu saya antar ke supermarket. Saya tunggu di depan. Lalu dia masuk bertemu dengan temannya. Dan ketika dia masuk bertemu dengan temannya, dia berkata, ini loh Cik Lingling, aku dikasih obat. Ternyata obatnya itu harga 2.500.000, saudara. Saya bilang, temanmu luar biasa. Dia baik hati, bermurah hati. Iya loh Cik Lingling, dia kasih saya obat ini. Supaya diminum, supaya cepat kering. Puji Tuhan, saya bilang. Lalu dia bilang, ayo tak kenalin temanku. Saya datang lagi kenalan sama temannya. Dia bilang, ini loh Cik Lingling, tak kenalin ini waktu yang lalu saya tidak kenal orangnya. Tetapi melalui jemaat ini, tahun lalu waktu kita adakan Natalan, beliau memberikan kita, memberkati kita dengan 5 dus makanan produksi beliau. Jadi kayak roti camilan produksi beliau. Dikasih 5 dus, 5 kali 30, 150 pak ya. 150 pak untuk dibagikan kepada jemaat. Nah, saya dikenalin. Ini loh Cik Lingling yang tahun lalu sponsor. Ya, saya ucapin terima kasih. Lalu saya katakan, ini nanti ada Natal lagi, tapi Natal kali ini lain. Nggak seperti yang lalu. Dia berkata, Cik Lingling, Natal nanti kira-kira berapa orangnya?
Saya jawab, kita rencana 500. Dan dia diam sebentar, saudara. Lalu dia berkata, oke, saya sponsor untuk 500 orang. Saya sponsor produknya dia, camilan dia, ya, untuk dibagikan. Jemaatnya, teman saya itu melongo gini. Dia heran. Nggak salah kamu? Nggak salah. Saya setiap Desember, saya selalu bagi-bagi buat gereja di desa-desa, saya juga bagi-bagi. Kenapa? Karena saya sudah lakukan itu rutin. Lalu teman saya, udah toh, saya suka cita senang. Kenapa dia pas sponsor kan ya? Dia sponsor. Jadi paling enggak sudah ini ya, sudah mengurangi biaya gitu loh ya. Nah, setelah itu teman saya ini masih kurang yakin gitu. Karena saya kan baru kenal pertama, baru ketemu kalau berkali-kali enggak apa-apa. Satu kali tok itu ketemu. Sekali itu tok ngomong, ya, langsung beliau tanggap jadi. Dan teman saya ini telepon lagi. Kamu enggak salah, Tom. Kamu enggak salah, Pak. Kamu sponsor Cik Ling segitu. Banyak loh, itu banyak loh. Berapa dus loh? 17 dus loh. Dia bilang, enggak apa-apa. Aku kasih, aku berkati. Karena aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara, tahu enggak saudara? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang ini bisa diberkati Tuhan? Luar biasa. Lidahnya selalu memuliakan nama Tuhan. Lidahnya selalu berkata, aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Enggak apa-apa, aku sponsor, aku membantu supaya acaranya bagus. Saudara, hari ini kita melihat contoh orang-orang ini, ya, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Di sini juga ada anak Tuhan, ya, begitu setia, begitu luar biasa rendah hati, dan beliau sudah sponsor, sudah berikan kepada saya untuk acara Natal, ya, ada gelas, ada mangkok, ada semuanya. Saudara, kenapa bisa? Karena dia yakin dan percaya. Firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin. Ketika dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati yang lebih baik. Mari saudara, hari ini kita belajar. Daripada lidah kita dipakai ngomong sia-sia, dipakai ngerasani orang, dipakai ngoceh yang tidak karuan, lebih baik dipakai untuk memperkatakan yang baik, perkatakan yang benar. Mulai hari ini perkatakan yang benar. Mulai hari ini perkatakan aku berhasil, aku diberkati Tuhan luar biasa, aku dipakai Tuhan luar biasa, aku disembuhkan Tuhan luar biasa, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Lidah ini firman Tuhan berkata, lidah itu kecil, ya. Tidak ada yang bisa mengekang lidah manusia. Saudara, kita juga nggak bisa mengekang lidah kita. Tetapi kalau kuda bisa dikekang mulutnya, ya, oleh manusia, binatang liar, burung-burung bisa kita kekang, kita masukin kerangkeng, kurungan, kita bisa kekang. Tetapi lidah kita nggak ada yang bisa mengekang. Tetapi yang bisa menguasai lidah kita, yang bisa membuat kita berkata-kata dengan kata-kata yang sempurna dan bijaksana, yaitu ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau menyertakan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupanmu, dan engkau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu di depan, kita mengikuti di belakang, maka apa yang kita ucapkan bukan lagi kata-kata yang sia-sia. Bukan kata-kata lagi yang tidak baik, yang tidak benar, yang cuma kerjanya menghasut, menjatuhkan, yang ngerasani. Enggak. Tetapi Roh Kudus akan mengajar kita dan membawa kita untuk menggunakan lidah kita, lidah bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita untuk supaya mulai hari ini kita memperkatakan yang baik, yang baik, yang benar, yang benar. Dan itu terjadi dalam hidup. Ya, saya ingin saudara, ketika saya bertemu dengan saudara, ada perubahan demi perubahan terjadi. Kemarin saya bertemu dengan jemaat yang 2004, tambah seger buger, tambah gemuk. Ya, sukacita bahagia hidupnya. Depan rumah tinggal ada kolam renang, tinggal masuk. Perubahan luar biasa. Yang satu lagi yang dulu kurus susah, banyak masalah. Hari ini saya lihat udah seger buger, diberkati Tuhan, bersyukur bisa bersyukur, ya, bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan penyertaan Tuhan, sampai ngajak lagi Cik Lini, kapan yuk kita ngobrol lagi, kita ketemu lagi, kita keluar kota lagi, kita sama-sama doa lagi, ya. Tuhan Yesus ajaib. Dan kita kembali saya ketemu dengan seseorang yang baru saya kenal. Baru saya kenal, cuman hitungan 5 menit, 10 menit. Nggak banyak ngobrol. Tetapi orang ini luar biasa. Dengan imannya, dia nggak basa-basi lagi, nggak tanya mendetail gini-gini. Udah, saya sponsor. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Mari kita belajar. Dari contoh ini kita belajar. Dan saya mengajak saudara untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Pergunakan lidahmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi awal-awal Tuhan berkata apa tadi? Berbahagialah anak-anakku yang selalu, ya, itu ada firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, Tuhan tadi katakan, berbahagialah anak-anakku yang selalu memperkatakan firman-Ku siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, air sungai kehidupan Tuhan. Yang selalu menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Ya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, begitu juga Tuhan katakan, bersukacitalah bagi anak-anakku yang dengar-dengarkan akan firman-Ku dan melakukannya dengan setia. Kalau Anda setia, Anda berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, Anda selalu melekat dan melekat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Aku yang membukakan pintu bagimu. Dan aku yang memberikan kemudahan demi kemudahan untuk engkau berjalan naik ke atas. Saudara, kalau Tuhan yang bawa kita naik ke atas, tanpa susah payah, tanpa kesulitan, kita akan naik ke atas dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu kata Tuhan, mari datanglah kepadaku dengan hati yang benar. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan disertai dengan belas kasihan kepada sesamamu, serta selalu memperhatikan pekerjaanku. Memperhatikan pekerjaanku dan menyiangi, kata Tuhan, menyiangi ladangku supaya pertumbuhannya semakin subur dan lebat buahnya. Sudahkah Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan? Sudahkah Anda menyiangi ladang Tuhan supaya ladang itu tetap subur, tanamannya subur, dan tanamannya cepat naik ke atas, cepat berbuah, berbunga dan berbuah. Ya. Dan Tuhan katakan, ketika engkau memperhatikan pekerjaanku, menyianginya, maka aku yang mencurahkan air kehidupan dalam hidupmu. Saudara, kalau Tuhan yang mencurahkan air kehidupan dalam hidupmu, serta memelihara dan menuntun jalanmu supaya tidak terantuk batu, apalagi jatuh. Tetapi Tuhan katakan, aku yang membimbing dan memimpin engkau berjalan maju dan maju ke depan dan naik ke atas dengan caraku yang ajaib. Mari berjalan bersama Yesus
dalam koridor kebenaranku, maka Tuhan katakan ada kemerdekaan, ada kemenangan, ya, ada kenaikan, dan ada berkat yang tidak terduga dengan kelimpahan yang dari aku. Mari saudara, ya, hari ini kita tahu Indonesia merayakan 17 Agustus, merayakan hari kemerdekaan. Karena ada perjuangan, ada persatuan, ada kesatuan. Iya toh? Menyerang, memberontak, mengusir penjajah, maka ada hasil yang tidak terduga. Indonesia merdeka, Indonesia berkemenangan dari penjajah. Hari ini kita tidak pernah menyadari selama ini kenapa tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita selama ini tidak menyadari kenapa tidak ada terobosan-terobosan terjadi. Kenapa tidak ada pelipat gandaan terjadi? Kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak pernah lepas. Kita tidak pernah merdeka dari penjajah dosa, yaitu lidah kita, yang selalu berkata yang tidak baik, yang tidak benar, yang selalu berkata yang apalagi mengutuk. Jangan. Ya, hari ini perkatakan yang baik dan benar. Perkatakan berkat. Datang sama Tuhan, bereskan hatimu. Supaya penjajah dosa, yaitu lidah yang tidak bertulang ini, tersingkirkan. Serahkan hidupmu, serahkan lidahmu dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang memimpin lidahmu, yang mengurapi lidahmu, maka apa yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang membawa kehidupan, kata-kata yang membawa kemerdekaan, kata-kata yang membawa kemenangan, dan kata-kata yang membawa kenaikan demi kenaikan dan diberkati berkelimpahan. Mari saudara, ya, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti firman Tuhan, ya, kita mendengar pesan Tuhan, terus dengar pesan Tuhan. Saya lihat yang masuk, ya, udah dengar pesan Tuhan, keluar. Habis didoain keluar, habis didoain keluar. Dipikir kalau sudah dengar pesan Tuhan itu pasti terjadi, tinggal ditunggu. Enggak, saudara. Anda tidak mengerti firman. Anda dengar pesan Tuhan luar biasa, tapi Anda dalam sehari-hari, Anda masih mengutuk, Anda masih ngerasani orang, Anda masih memperkatakan yang tidak baik. Saya percaya dan saya jamin, janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Karena firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, terjadi tergenapi dalam hidup orang benar. Ketika engkau masih ngerasani orang, engkau tidak benar. Ketika engkau masih mencela, engkau masih menjatuhkan, engkau masih mengutuki, engkau tidak benar. Tetapi mulai hari ini perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, pergunakan lidah bibirmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka janji Tuhan iya dan amin benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Dan hidupmu semua dipulihkan. Dan dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari. Saya sudah sampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di sini. Dan Tuhan mau benar-benar ada perubahan. Benar-benar ada peningkatan. Benar-benar naik dan naik. Saudara lihat tadi di sini ada Bapak Wongtir, suami istri. Suami istri ini diberkati Tuhan luar biasa. Itu adalah jemaat mula-mula 2004. Sampai hari ini. Dan suami istri ini ya, masih ada enggak ya Kak Wongtir di sini? Ya, dia nggak bisa jalan. Karena Kak Wongtir stroke. Tapi dia punya hati yang kaya. Dia punya hati yang kaya. Dia selalu, kalau saya ada acara Natal, link proposalkan kasih saya saja. Ya, dia nggak bisa jalan, tapi proposal dikasih dia. Beberapa proposal kasih dia. Dia yang jalan, dia hubungin teman-temannya semua. Dia hubungin teman-temannya, dia yang bergerak. Dan dia tinggal telepon saya, link, kamu ambil di si A, kamu ambil di si B, kamu ambil di si C. Saudara, ini orang nggak bisa jalan. Orang ini stroke. Orang ini nggak kerja dulu, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dia punya hati untuk pekerjaan Tuhan.
Makanya sebelum saya datang, saya telepon, Kak Wongter, jalan lagi ya Kak Wongter, nanti ini mau Natal. Oke, beres, kasih saya. Saudara, kenapa dia mau? Dia mau melayani itu. Dia merasakan Tuhan benar-benar hadir dalam hidupnya. Ketika dia kaya, semua datang. Temannya semua datang. Yang nggak bisa makan, yang nggak bisa bayar sekolah, semua datang. Dan dia kasih, dia kasih, dia kasih. Dia berkati. Ketika Kak Wongter tidak bisa jalan, tidak berdaya, semua dipanggil cuman untuk ngobrol, teman ngobrol. Satu pun tidak ada yang nongol. Semua berkata, aku repot, aku sibuk, aku kerja. Dia nangis, saudara. Dan dia nangis, dia datang kepada saya. 2004 setiap kali datang, satu kotak tisu pasti habis. Untuk nangis, terus nangis. Ya, lalu saya mulai ikut saya ajak keluar ke desa. Banyak orang desa yang lebih susah dari kamu. Masa bisa, ayo ikut, udah ikut. Biar pakai tongkat, ikut ke desa. Saudara, dia ikut saya ke desa 10 tahun. Masuk keluar desa. Dia merasakan sukacita. Ya. Dan hari ini, dia tetap mengiring melayani Tuhan dengan sukacita. Ya. Saya datang itu kasih kejutan. Saya tidak ngomong. Saya tahu kalau saya ngomong, dia repot. Sampai dia minta maaf. Lin, kamu kok tidak ngomong kalau datang? Tidak usah, karena kamu tidak usah repot. Harusnya kamu datang sebelum datang ngomong. Aku sediain makanan, aku sediain roti. Tidak usah. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena dia merasakan kasih Yesus. Ya. Dia merasakan kasih Yesus dalam hidupnya. Tidak banyak omong. Tidak banyak ngoceh. Ya mau dengar ABC dia diam. Dia langsung banyak kepada saya. Itu yang bagus. Nah hari ini saya mau semua yang ada di Zoom ini, semua ada perubahan terjadi. Ya, jangan kita menjadi pendengar pesan Tuhan yang baik. Sampai saat ngantuk-ngantuk, saat tidur bangun lagi dengar pesan Tuhan. Tapi tidak terjadi mujizat. Ini orang nggak berdaya, tapi mujizat terjadi. Kenapa? Dia punya hati yang luar biasa. Saya tidak perlu minta-minta, dia kasih saya aja. Nah, dia cerita, temanku yang biasanya ABC banyak yang sudah dipanggil Tuhan, Ling. Mati tinggal aku dan beberapa teman. Saudara, menantunya juga luar biasa. Ya, tanpa banyak omong. Nah, kenapa? Karena dia selalu memperkatakan yang baik, dia selalu yakin dan percaya. Makanya dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saya cerita panjang sampai ke anak menantu panjang, tapi Tuhan berkati beliau luar biasa. Anak menantunya semua luar biasa. Ya. Mari saudara, doa orang tua yang benar, besar kuasanya. Ya, walaupun orang tua ini dia tidak bisa jalan, ya, nggak ada apa-apa. Tapi dia selalu benar, dia selalu berdoa. Anaknya cuma 2. Anaknya semua diberkati Tuhan luar biasa dan mendapat menantu terkenal di Surabaya. Kenapa? Karena ada doa orang tua yang benar, yang besar kuasanya. Ya, beliau nggak bisa pergi jauh-jauh kalau nggak ada yang antar, nggak ada supir karena nggak bisa jalan. Tapi dia punya hati. Ya, mari saudara hari ini, ya kita mau belajar. Kita mau belajar dan saya ingin saudara yang mengalami mujizat terjadi. Saudara yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Ya, yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin pasti terjadi, tergenapi dalam hidup saudara. Dan saya percaya waktu saya kemarin pertama jalan, saya bersama teman-teman tim ya angkatan 2004-2008, saya bilang ini langkah terbaik berarti dari Tuhan. Kenapa? Kita ketemu semuanya luar biasa lancar. Dan bahkan Tuhan kasih petunjuk. Tadinya kan saya bilang tanggal 5. Natanya tanggal 5, hari Selasa. Saya sudah ketemu WL-nya tanggal 5. Ternyata Tuhan bilang tidak, tanggal 4. Ya, ternyata memang harus tanggal 4. Karena yang keluarga ini bilang, Ling tanggal 4, tanggal 5 saya harus sudah berangkat ke OSI. Oke. Ya, ternyata tanggal 4
jadi hari Senin. Ya, nanti kita rubah tanggal 4. WL-nya juga sudah saya hubungin. Dan WL-nya juga bukan WL yang biasa-biasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kok bisa diketemuan WL-nya itu? Di sana langsung saya sapa. Padahal saya nggak terlalu kenal WL-nya Betani Nginden. Ya, yang top dulu. Ketemu saya bilang, bisa nggak kamu WL Natal? Harinya hari apa dulu? Saya bilang kalau nggak Senin Selasa. Oke, deal. Saudara, sebegitu mudahnya hari itu juga Tuhan Yesus ajaib. Ya, kalau memang rencana Tuhan semua akan berjalan dengan lancar. Ya. Mari. Kalau Anda bisa datang, saya berharap datang. Ya. Ya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini kembali berdoa buat firman Tuhan. Dan doa berkat. Oh, you're not a beat. Masuk ke mute. Mic-nya belum dibuka, Ibu Gembala. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doakan supaya firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kita dan kita boleh bertumbuh rohani kita semakin dewasa dan mengeluarkan hasil dari pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya waktu yang kita berikan untuk Tuhan, kita duduk diam di dalam ibadah Zoom, kita mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak menjadi sia-sia. Tetapi firman Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam hidup kita. Dan kita boleh memberikan buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang diharapkan oleh Tuhan. Haleluya, buah dari hasil pertobatan kita lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, kembali datang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Engkau telah memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami, untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Baik pesan Tuhan, baik doa nubuatan yang sudah kami terima ataupun yang belum menerimanya, akan dilanjutkan ibadah ini sampai selesainya. Tuhan, Engkau mau tolong, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami senantiasa kemampuan, kesanggupan untuk terus bisa menjaga hati dan pikiran kami untuk hidup kudus dan layak di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh dunia ini, dilihat oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang, dari sikap, tingkah laku, perkataan kami. Firman-Mu malam hari ini mendidik kami, mengajar kami, ibaratnya seperti anak sekolah. Kami sedang belajar. Marilah Tuhan, supaya hasil kami dari belajar firman Tuhan sungguh membuat kami cerdik dan bijaksana, sehingga kami bisa menggunakan mulut dan lidah kami ini benar-benar berkata yang baik, berkata yang bisa membangun orang lain. Kalau toh hari-hari kemarin kami melakukan kesalahan, seringkali kami tidak bisa mengendalikan lidah kami yang kecil ini. Seringkali kami tidak bisa mengontrol perkataan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan Engkau. Kami diberikan kemampuan, kesanggupan, dan kemauan yang dari Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga jangan sampai nama Tuhan itu dicela, dicemooh oleh dunia ini. Karena perbuatan kami, sikap kami yang sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mulai malam hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami terus diperbarui setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu
yang sudah menaburkan benih firman Tuhan buat kami semuanya. Tuhan, tambahkan hikmat dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Tuhan, tambahkan kekuatan, kesehatan dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Dengan kuasa otoritas Tuhan, Tuhan semakin pakai hamba-Mu, semakin indah, semakin bertambah-tambah urapan dengan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati Tuhan, haleluya, suami dan juga anak-anak, semua mantu dan cucu-cucunya. Juga teristimewa pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di atas baunya. Tuhan merupakan tanggung jawab yang besar di hadapan Engkau. Tuhan, hamba-Mu tanpa kekuatan Tuhan tidak mungkin bisa membuka Zoom yang melayani dari sekitar 150 lebih jiwa-jiwa yang sedang menantikan, oh Tuhan, doa, pesan Tuhan maupun nubuatan. Marilah Tuhan, Kau sendiri akan pakai hamba-Mu dengan kedahsyatan Tuhan itu untuk mengungkapkan rahasia firman-Mu, untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah terpikirkan dalam setiap kami ya Tuhan. Engkau mau tolong hamba-Mu, tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan pelayanan hamba-Mu. Berkati Tuhan rencana-rencana ke depannya. Baik, kami doakan pelayanan ibadah Zoom Grace Ministry, pelayanan onset Grace Ministry, pelayanan-pelayanan keluar kota sampai di daerah Surabaya dan sekitarnya. Bahkan rencana untuk, oh Tuhan, hari kelahiran hamba-Mu Cik Lingling sampai pada, oh Tuhan, pelayanan perayaan Natal pada bulan Desember. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik sedang mengumpulkan, oh Tuhan, untuk persiapan-persiapan baksos. Tuhan, cukupkan semua. Ini adalah kerinduan hamba-Mu untuk berbagi. Oh, sukacita dan kebaikan untuk sesama. Untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi mulut lidahnya untuk menyampaikan kata-kata yang indah. Oh, yang dapat membangkitkan semangat banyak orang. Tuhan, haleluya, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan dan nubuatan Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Engkau mau tolong, oh Tuhan, haleluya, menara doa Grace Ministry. Tuhan, Engkau juga turun tangan dan campur tangan. Akan terjadi mujizat demi mujizat. Tuhan, kirim sponsor, kirim donatur yang mempunyai hati untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan, oh Tuhan, para donatur, oh Tuhan, haleluya, sponsor, hati yang mengasihi dan mencintai pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau limpahkan melalui usaha dan pekerjaannya, profesinya, bisnisnya. Tuhan, berkati mereka semua, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan, pergumulannya, Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Zoom. Tuhan, mereka juga tidak hanya mendengar, tetapi biarlah mereka belajar juga untuk melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Haleluya, supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Karena firman sudah jelas mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang harus kami belajar Tuhan. Nah, karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Berkati Tuhan co-host, Tuhan tetap setia. Mereka tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya, tetap setia di depan layar Zoom Grace Ministry untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, kami serahkan, oh Tuhan, Julius bersama keluarganya, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, berkati juga usaha dan pekerjaannya, profesinya, berkati Tuhan, sampai Tuhan kirim tulang rusuknya. Tuhan, Kau memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sesuai dengan pengabdiannya, pengorbanannya kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga, Tuhan, haleluya, hamba-Mu, haleluya, David Kristanto Tuhan.
Kami juga berdoa untuk istrinya, Sylvia. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya, orang tuanya, berkati Tuhan, serahkan pekerjaannya, oh Tuhan prestasinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati ekonomi rumah tangganya, masa depan anak-anaknya, Tuhan yang Kau beracara dalam hidup mereka, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry, kami percaya Tuhan Bapak Wilson berangsur-angsur pulih kembali sehat, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkati Bapak, oh Tuhan, haleluya, Luther Mandi, Tuhan kami serahkan juga Dokter Abel Ndun, Tuhan kami juga berdoa, oh Tuhan, haleluya, Dokter Sarwono, oh Tuhan, Dokter Elia, oh haleluya, Dokter Kiki, Tuhan Andriana, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Tuhan kami serahkan untuk Ibu Kohar. Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Haleluya untuk Bapak Daniel. Oh haleluya Bapak Timotius bersama istri masing-masing dengan keluarganya. Tuhan pakai pelayanannya. Juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mungkin hamba tidak sempat sebut nama mereka, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan berkati semua bisnismen, pekerjaan anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, berkati rumah tangga hidup nikahnya, berkati pergumulannya. Kalau mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang susah pun terhibur, yang lemah dikuatkan, yang oh Tuhan yang putus asa diberikan pengharapan. Tuhan bukakan jalan, berkati ekonomi keluarganya, pekerjaannya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan tolong kami serahkan juga oh saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan, oh Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan supaya tidak merasa hidup dalam kesendiriannya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai saat kami dekat kepadamu, saat kami menghampiri Engkau, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua berkat kemurahan-Mu yang kami nikmati sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, sampai menjelang malam nanti. Biarlah berkat perlindungan-Mu Tuhan senantiasa buat kami semuanya. Tuhan berkati hamba-Mu kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan Zoom sampai pada selesainya. Dan besok pagi hamba-Mu harus berangkat ke Kediri dengan Tuhan anak-anak Tuhan yang menyertai pelayanannya. Tuhan hamba-Mu terus tetap dalam kekuatan kuasa otoritas-Mu dengan kekuatan supranatural Tuhan itu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk melaksanakan tugasnya yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Berkat dari surga turun atas kita semuanya, yaitu berkat damai, sejahtera, ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Immanuel, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Febenini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala, kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan kehidupan yang berkemenangan. Pakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, Cik. Sama-sama. Tuhan juga pakai keliling ya, semakin maju, semangat. Amin. Tuhan berkati. Sama-sama, puji Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan? Bisa disampaikan? Kalau ada? Ada? Baik, Shalom. Nah, ini puji Tuhan. Ibu Grace Dumempel. Di tengah kita mendengarkan firman Tuhan, serta kesaksian mujizat-mujizat, saya diperlihatkan hambanya Evangelis Ibu Ong Ling Ling ini dari mulutnya keluar lidah-lidah api
Dan lidah api itu berubah menjadi sosok yang begitu bercahaya, menjelaskan banyak hal untuk kita perhatikan dengan saksama, sehingga ada suara Tuhan berkata, jadilah pelaku firman-Ku bagi sekalian engkau yang setia. Setelah suara itu hilang, saya diperlihatkan matahari yang begitu terik, tetapi kita tidak kepanasan. Roh Tuhan berkata, Bapa sendiri yang menaungi kita dengan kasih-Nya. Dan minta apa saja yang kamu kehendaki, yang penting tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau ikut berperan di dalamnya. Karena matahari berbicara kebenaran Allah dinyatakan. Waktu doa dari Ibu Feben ini, saya diperlihatkan dari mulutnya mengeluarkan asap putih, kemudian naik lurus ke atas. Tuhan katakan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus hati tidak sia-sia, dan Tuhan bukan hanya mendengar, namun Tuhan juga mau menjawabnya. Kemudian saya diperlihatkan untuk Pak Wilson. Pak Wilson ini dia diangkat oleh sosok yang begitu bercahaya supaya bisa berdiri, tapi masih ada tali yang mengikatnya dan dia rasa ragu untuk bertindak. Tuhan katakan kita terus berdoa dan beliau juga harus bertindak supaya kuasa Tuhan kan menjadi nyata dan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Para co-host Tuhan perlihatkan mereka begitu semacam memandang sebuah gunung, dan dari gunung itu tercurah air yang jernih, dan Tuhan berkata apa yang mereka kerjakan melalui keahlian yang Tuhan sudah percayakan, semuanya itu berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan janji-janji firman dan rohnya atas mereka. Dan kita juga tetap mendoakan supaya pelayanan medsos ini melalui keahlian-keahlian dan alat-alat yang telah Tuhan adakan, supaya semakin dipakai Tuhan menjadi penyambung rencana Tuhan bagi banyak orang. Saya diperlihatkan banyak orang berduyun-duyun di bawah naungan matahari yang begitu indah. Dan setiap orang yang bernaung pada matahari itu menyatakan bahwa kita percaya dengan nama Yesus, nama yang berkuasa di langit dan di bumi ini, yang menjamin segala aspek hidup, kehidupan, dan penghidupan untuk memuliakan namanya. Itu saja yang Tuhan perlihatkan dan Tuhan beritahukan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, yang menyatakan bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, sehingga ada berarti yang disampaikan. Ya. Terima kasih Ibu Grace. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima Tuhan kasih menyertai. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Sama-sama Tuhan berkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ya, kalau nggak ada, kita akan lanjut lagi. Dan saya berharap Anda semua nanti Natalan bisa bersama-sama. Ya, Ibu Gembala Feben ini udah bersama-sama kita merayakan Natal dari tahun 2015, 16, 17,